Saya akan selalu mendukung PWI Perjuangan Wali Songo dan laskarnya. Silahkan teruskan perjuangan ini. Tidak perlu takut, negara ada di belakang bapak-bapak dan para kiai semuanya. Kalau sekarang ada yang mau ngadu domba antara Habaib dengan kiai, antara Ashraf dengan kiai, dengan isu-isu yang dari dulu nggak pernah dikutik-kutik oleh kiai-kiai kita, aulia-aulia kita, ulama-ulama kita, orang-orang soleh, ini ibarat pengen memisahkan antara bahtera dengan bintang. Tujuannya apa? Sadar atau tidak sadar, ingin bikin umat tenggelam, saudara. Buktinya apa? Kalau negara tidak mendukung, tidak mungkin Pak Dan Ramya hadir, tidak mungkin Pak Kapolsek hadir, tidak mungkin Bapak Camat hadir. Ini artinya gerakan kita didukung oleh negara. Jadi tidak perlu takut. Hubungan kekeluargaan antara Habaib dengan kiai begitu indah, dan saya akan melakukan perlawanan habis-habisan kepada siapapun, didukung oleh siapapun dia, saudara. Kalau coba-coba mencabelah umat, coba-coba ngadu domba kiai, saya akan ajak umat Islam, ayo rame-rame bangkit lawan. Jangan sampai dibentur-benturkan. Kita sekarang ini sedang dibenturkan dengan NU, padahal justru PWI adalah sebagai penguat NU. Orang nasabnya sudah jelas kok dinafikan. Ini bisa ditodok kodaf orang ini, menuduh orang berzina. Persahabatan sangat baik, bahkan saling menjadi guru dan murid. Tapi sekarang malah dipecah belah, dimusuhi, dibuat kegaduhan-kegaduhan dengan hujah-hujah sabsatohnya atau hujah-hujah kormatohnya. Saya nggak perlu bahas panjang lebar lah, udah bagi saya udah selesai urusan ilmiah. Di Banten ditantang debat kabur, di Jakarta kabur, itu di Simluk udah selesai, udah selesai. Bagi saya udah nggak penting urusan ilmiah, tapi saudara, nggak penting saudara. Tapi yang terpenting ibadah Allah, ini bagi saya ini bukan soal urusan ilmiah. Ini adu domba tanpa disadari antara Habaib dan kiai. Ini adalah urusan kebencian, ini adalah urusan kedengkian, ini adalah urusan hasad. Ini ada backing di balik ini yang pengen ngadu domba umat Islam, saudara. Dan karena PWI pun juga sama, yaitu salah satu visi misinya itu untuk memerangi intoleransi, untuk memerangi radikalisme, untuk memerangi penjajahan secara ideologis, maka saya siap berada di belakang PWI. Mereka bilang, kiai, kenapa jadi budak orang Arab? Nah kalau nasab sudah nyambung ratusan tahun, tiba-tiba dibohongkan, dianggap palsu dan sebagainya. Ini qadzaf, menuduh orang berbuat zina. Siap bela Habaib, yakin, betul, siap bersama Habaib, takbir. Kalau ada ngadu domba umat, biarkan atau lawan, biarkan atau usir, takbir. Karena sekarang sudah ada politisasi agama. Apalagi di sini kita lihat adanya satu kelompok, satu golongan yang merasa paling tinggi, yang merasa paling suci, sehingga bangsa kita, bangsa Indonesia sebagai yang berdaulat di negaranya sendiri dianggap lebih rendah. Ini muncul sekarang hujah-hujah yang semacam ini. Kaya bener, khayalan, wahmiyat semua yang disampaikan. Diwolak-walik, kebenaran dielekno elem. Kebenaran yang sudah bertahan zaman Syekhana Khalil, zaman Mbah Hasyim Asy'ari, zaman para muassis yang lain, itu tidak ada masalah. Mboten nonton masalah, sekarang dimermasalahkan. Ngaku nih memperjuangkan, membela Mbah Hasyim, membela Syekhana Khalil. Ini gimana hujah yang semacam ini? Habaib sama kiai dibenturkan, diadu domba. Tujuannya supaya apa? Supaya umat di bawah ribut. Kalau umat di bawah sudah ribut, Habaib kiai ribut, apa yang terjadi? Umat sama Habaib sama kiai udah nggak sadar, LGBT makin merajalela. Mereka seolah-olah yang paling benar, yang paling suci, sehingga bangsa Indonesia adalah ada di kelas 2. Ini adalah penjajahan secara ideologis, dan itu harus siap lawan. Dakwanya penuh dengan kebencian dan kemarahan. Ini
sudah ada tanda-tanda yang seperti itu. Itu bukan sikap Nahdlatul Ulama. Kalau Nahdlatul Ulama dicaci maki orang, justru dimaafkan, diajak mereka, ditunjukkan kebenaran. Nahdlatul Ulama terkenal pemaaf, bukan malah memendam marah kebencian. Makanya saya mengatakan, begitu Habaib dan Kiai diadu domba, dibenturkan seperti ini, saudara, siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah orang-orang yang anti Islam. Yang diuntungkan adalah bandar judi, yang diuntungkan bandar narkoba, yang diuntungkan bandar minuman keras, yang diuntungkan koruptor, yang diuntungkan orang-orang jahat, yang diuntungkan fufu-fafa, yang diuntungkan adalah orang-orang yang ingin mengacak-ngacak umat Islam, saudara. Makanya saya nggak ada urusan, di bawah komando Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Saudara, apapun yang terjadi, siapa yang mau coba-coba ngacak-ngacak persatuan Habaib dan Kiai akan kami lawan, saudara. Kalau PWU itu bukan hanya anggota NU, tapi siapapun juga warga negara Indonesia yang cinta akan negara, yang jangan sampai dipolitisasi oleh agama, bergabung di dalam PWU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi siapkan kopi-kopi biar nyantai lah, biar enak kita simak video ini. Kita simak videonya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piwarang di itu sore. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Robis rohli sodri wa yasiri amri wahlul datam lisani yafqahu qauli. Ilahi anta maksudi warido kalmatubi atini mahabataka wama ripataka. Ama ba'du. Sampurasun. Amin. Sampurasun. Amin. Yang terhormat Ketua PWI Provinsi Ceng Mujib, juga Ketua PWI LS Subang, dan reng-rengannya, para ulama, para sesepuh, juga di sini hadir Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, mangga. Alhamdulillah, saya pribados, ada yang sudah kena, ada yang belum kena. Kalau yang belum kena, saya 2016, 2017 pernah menjadi Kapolda Jabar. Asalnya saya Kapolda Sulsel. Kenapa saya dipindahkan ke Jabar? Saat itu saya diminta langsung oleh Bapak Presiden Jokowi, dipanggil, Pak Kapolda, Pak Anton, Bapak mau saya pindahkan. Siap, kemana Bapak Presiden? Ke Jawa Barat, kampung halaman. Dengan satu tugas. Tugasnya apa? Lupakan reserse, lupakan lantas, lupakan binmas. Satu saja tugasnya, apa? Tekan intoleransi. Kenapa? Kata beliau,
karena sampai saat ini Jawa Barat adalah yang paling tinggi sikap-sikap intoleransinya, dan Jawa Barat merupakan pusat daripada penyebaran virus intoleransi dan radikalisme. Makanya waktu itu saya membuat yaitu Sawala Kebangsaan. Nah, alhamdulillah saya sekarang sudah pensiun hampir 5 tahun. Dulu juga saya mengundurkan diri. Bina sudah pensiun, tetapi tugas belum selesai. Makanya ketika Ceng Mujib sebelum di PWI ini mendirikan Al-Magari, saya ada di belakangnya. Al-Magari itu adalah singkatan dari Aliansi Masyarakat Garut Anti Intoleran dan Radikalisme. Satu-satunya di daerah Priangan yang berani melawan ex-DITII, melawan NII, melawan ISIS dari kalangan sipil yang secara terang-terangan adalah Ceng Mujib dengan Al-Magarinya. Maka karena visi dan misinya sama, saya siap untuk berada di belakang Al-Magari. Dan karena PWI pun juga sama, yaitu salah satu visi misinya itu untuk memerangi intoleransi, untuk memerangi radikalisme, untuk memerangi penjajahan secara ideologis, maka saya siap berada di belakang PWI dan jajarannya. Maka untuk itu saya akan selalu mendukung gerakan PWI Perjuangan Wali Songo dan laskarnya. Silahkan teruskan perjuangan ini, tidak perlu takut, tidak perlu takut, karena mohon maaf, negara ada di belakang bapak-bapak dan para kiai semuanya. Buktinya apa? Kalau negara tidak mendukung, tidak mungkin Pak Dan Ramia hadir, tidak mungkin Pak Kapolsek hadir, tidak mungkin Bapak Camat hadir. Ini artinya gerakan kita didukung oleh negara. Jadi tidak perlu takut. Dan saya mohon juga, kita pun juga jangan sampai dibentur-benturkan seperti tadi. Kita sekarang ini sedang dibenturkan dengan NU. Padahal justru PWI adalah sebagai penguat NU. Namun kalau PWI itu bukan hanya anggota NU, tapi siapapun juga warga negara Indonesia yang cinta akan negara, yang jangan sampai dipolitisasi oleh agama, bergabung di dalam PWI. Karena sekarang sudah ada politisasi agama. Agama berpolitik boleh, tetapi ketika politisasi agama itu tidak boleh. Apalagi di sini kita lihat adanya satu kelompok, satu golongan yang merasa paling tinggi, yang merasa paling suci, sehingga bangsa kita, bangsa Indonesia sebagai yang berdaulat di negaranya sendiri dianggap lebih rendah. Juga mereka menganggap bahwa dengan berkedok agama mereka seolah-olah yang paling benar, yang paling suci, sehingga bangsa Indonesia adalah ada di kelas 2. Ini adalah penjajahan secara ideologis, dan itu harus siap lawan. Alhamdulillah. Makanya itulah kenapa saya ada berdiri di sini, dan saya juga bahwa PWI ini juga sejalan juga
dengan salah satu ya misi kita bersama. Apalagi saya sebagai ya sekarang selain di agami, saya juga ada misi di budaya. Karena dari dulu pun juga zaman para wali, agama dan budaya itu merupakan satu jalur sejajar. Agama yang berbudaya, budaya yang beragama, yang nasionalisme. Tidak mungkin Islam bisa masuk di Tatar Sunda, di Jawa, di Nusantara kalau tidak berakulturasi, tidak berkolaborasi dengan budaya. Salah satu contohnya, mohon maaf, Kangjeng Sunan Syekh Syarif Hidayatullah itu ketika mendirikan masjid, beliau adalah putra dari Raja Mesir yang masih ada klan Rasulullah, dan beliau pun juga adalah cucu Prabu Siliwangi Sibaduga Maharaja. Beliau lahir di Mesir, di tanah Arab, besar di tanah Arab, datang ke Indonesia, kemudian beliau mendirikan masjid. Tahu nggak nama masjidnya apa? Yang di Cirebon? Masjidnya menggunakan nama Indonesia. Masjidnya menggunakan nama Kasundaan, Cipta Rasa. Ini budaya. Ya bukan sekarang tidak boleh pakai al. Silakan saja, itu bagus. Tetapi beliau lebih memilih Kasundaan. Dahulu Pangeran Rakyat Sancang yang pertama kali mendirikan surau, masjid surau pertama di Nusantara, sekitar didirikan tahun 650 Masehi, didirikan Pangeran Rakyat Sancang, adanya di Pakenjeng, pakai ilmu ajengan di Garut. Nama suraunya adalah Lawang Sanghyang, bahasa Sunda. Budaya dengan agama. Saya alhamdulillah punya koleksi kitab-kitab Al-Quran kuno, ada lebih dari 100. Saya punya 5 kitab kuno, jilidnya adalah kitab Al-Quran, Al-Quran kuno. Jilidnya adalah gambar wayang. Artinya kitab Al-Quran loh, zaman dulu, tahun 1500, tahun 1600. Artinya budaya dengan agama sudah berakulturasi. Ada yang pernah ke Masjid Kudus? Ada? Pasti banyak. Coba lihat Masjid Kudus. Menaranya itu berbentuk candi. Di dalamnya juga, di dalam masjid ada candi. Sama juga dengan di Cirebon. Lawangnya adalah berbentuk candi. Artinya di sini budaya dengan agama adalah sudah berakulturasi. Ada sunan salah satu namanya Sunan Bonang, itu yang menciptakan Bonang, Sunan Bonang. Agama disiarkan melalui musik. Makanya ada juga di kita ini mengajarkan agama lewat pupujian. Betul nggak? Wujud kidamako muhola patulil hawadisi kiamuhu binafsihi wadaniyat kudrot irodat, dan seterusnya. Di Jawa juga ada tombo ati apa, kan ada, betul nggak? Jadi pelajaran agama melalui seni dan budaya. Jadi untuk itu kita pun juga harus mengkolaborasikan antara agama dengan budaya. Makanya mohon maaf, saya memakai ikat Sunda. Karena siapa lagi yang mau memakai ikat Sunda kalau bukan orang Sunda? Orang Jawa ge moal daekeun.
Jangan sampai nanti ikat Sunda geus diaku ku urang Jawa, geus diaku ku urang Makassar, geus diaku ku urang Brunei, kakarak urang ngegel curug. Kakarak urang ngambek ulah eta mah ikat sunat. Nah, ikat kieu teh namina teh seueur nu terang, urang Sunda tapi teu terangeun. Ikat kieu teh barang-bang semplak. Nu kieu teh. Kunaon pribados ngangge ikat supados tiasa saiket. Kumargi ikat ieu teh hiji penyembuhan penyakit oke supados tiasa naon teh nyembuhkeun penyakit anu leuwih hebat ti badan Covid. Nah eta naon penyakit nu pang bahaya-bahayanya anu ayeuna sering digunakan ku adiguna sering menyerang para ulama-ulama atau para habib-habib yang merasa lebih tinggi. Nah itu terkena penyakit itu. Kumargi pribados ngangge iket ieu. Iket teh naon? Kanggo ngiket kepala supados pribados henteu gede hulu. Nah. Jadi luar biasa kan? Parah mereka nih. Intinya jangan terpengaruh dengan sorban. Jangan terpengaruh dengan sorban. Insya Allah mereka itu kalau kitab kuning itu tidak bisa mereka itu. Coba lihat Baharudin. Bahar bin Smith baca kitab dari kiri ke kanan. Nah, Lutfi apalagi. Jadi mereka itu kelihatannya alim. Kelihatannya alim. Padahal nggak ada apa-apanya. Apalagi Taufik Assegaf tuh. Ketua RA, Rabitah Halawiyah tuh. Hukum makruh salah dia baca. Hukum makruh, definisi hukum makruh itu salah dia artikan. Coba ada jejak digital di YouTube masih ada tuh tentang Taufik Assegaf menjawab hukum makruh. Jadi dan Taufik Assegaf ini mengaku sendiri dia itu nggak pernah mondok. Maka sorban yang besar ngaku-ngaku keturunan Nabi, akhirnya kita ditipu. Maka jangan tertipu dengan penampilan. Itulah bodoh kita di situ, tertipu dengan penampilan. DNA Yahudi ngaku keturunan Nabi, bangsat. Cukup di sini dulu. Nanti kita bertemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.